Jadi di usia sekarang 50 tahun sudah terjadi 2 kali pernikahan. Yang pertama diselingkuhi oleh karyawan sendiri, tapi dikaruniai 2 orang anak. Betul. Kemudian yang kedua menikah lagi, diselingkuhi lagi. Oke, sekarang saya bertanya, yang 2 anak dari suami pertama tinggal dengan siapa? Sama bapaknya. Sama bapaknya diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim, senang sekali bisa menjumpai kembali ibu bapak di rumah dengan semangat bersama dan jamaah yang hadir di sini. Ini dia Siraman Kolbu bersama dengan Mama Dede. Tanya Mama yuk. Coba tunjukkan semangatnya dan ucapkan salam ya. Yang pertama adalah Majelis Talim MUI Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Al-Karomah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama sehat Mama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat. Insya Allah. Bapak Ibu juga yang di studio mudah-mudahan sehat, bahagia apapun yang sedang terjadi ya. Karena kita kadang-kadang tidak tahu apa yang akan terjadi dan cerita apa yang harus kita lewati di hidup di dunia ini. Dan untuk itu kita akan menghadirkan seorang tamu. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dan juga hikmahnya dari kisah hidupnya. Sebelumnya kita lihat tayangan berikut. Saya Arni, seorang Bersama kita di sini hadir Ibu Arni. Assalamualaikum Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ini bukan nama asli dan kita pakaikan nikob karena untuk menjaga privasinya. Sehat Bu Arni? Alhamdulillah, sehat. Kalau boleh tahu, usia berapa sekarang Bu Arni? 50 tahun. 50 tahun. Ipan berapa Ipan? 49. Oh, seumur lah. Hampir. Oke. 50 tahun yang menyenangkan, membahagiakan atau cukup berat? Oh, roller coaster gitu hidupnya itu. Jadi memang dari kecil saya tuh ditempa dengan banyak masalah, kemudian nikah, alhamdulillah selama 12 tahun itu benar-benar menyenangkan. Sebentar, saya cerita dulu. Lahir di mana emang Bu Arni? Bandung. Ini orang Bandung. Kenapa? Tinggal Cibubur. Oh, iya. Waktu kecil kenapa kurang menyenangkan, gimana waktu kecil? Jadi ayah saya itu pernah di PHK sebanyak 3 kali. Dulu tuh. Jadi saya merasakan gitu ketika rezekinya seret itu ya saya berusaha untuk keluarga. Tapi insya Allah alhamdulillah Allah memberikan solusinya, jalannya. Alhamdulillah. Oke. Jadi mandiri. Akhirnya menjadi perempuan mandiri. Mandiri. Menikah dengan seorang laki-laki di usia 30 tahun. 30 tahun baru menikah. Iya. Oke. Menikah dengan laki-laki usia berapa suaminya? Selisih 3 tahun. 33 tahun jadi Iya, suami. iya. Menikah. Iya. Berapa tahun menikah? 12 tahun. Ada putra-putri? Ada yang pertama 17 tahun laki-laki, yang kedua itu 14 tahun perempuan. Sekarang tuh usianya. Iya. 12 tahun pernikahan seperti apa? Alhamdulillah kita itu senang ya gitu. Kita juga nggak pernah berantem hebat gitu. Sama 12 tahun itu? Iya.
Saya nggak Dari pernah. tahun-tahun awal tidak pernah ada masalah berat. Nggak pernah ada masalah berat. Oke. Apa Anda dulu maaf pacaran dulu atau taruh dikenalkan dijodohkan sama orang? Saya itu kenal lewat chattingan online gitu loh. Oke. Karena kan saya pekerja keras, jadi nggak pernah Nggak ada waktu lah. nggak ada waktu gitu. Nah lewat messenger dulu tuh, lewat messenger chattingan aplikasi gitu. Kemudian kenal dan kemudian dihitbah. Nah dia juga langsung kerja di luar kota. Kemudian kita Oke. nikah. Pernikahan sesuai dengan bayangan bahagia. Alhamdulillah. Awal-awal tahun Iya, dikaruniai putra dulu. Memang itu sempat kosong 4 tahun. Jadi kita juga berjuang untuk Oke. mendapatkan anak. Mempunyai anak laki-laki, Ya. kemudian anak perempuan. Iya. Lalu apa yang terjadi di usia pernikahan 12 tahun? Nah, kemudian itu karena memang ada usaha kita itu kan gitu. Tinggal siapa saja yang ada di rumah? Karyawan laki-laki, karyawan perempuan, campur gitu. Serumah gitu. Serumah. Oke, terus Itu. ternyata Ternyata di belakang saya gitu, ternyata ada hubungan gitu. bagaimana ibu tahu suami ada hubungan dengan karyawan tersebut? Awalnya dikasih tahu, ada yang ngasih tahu. Yang lapor? Karena saya sendiri nggak ngeh, pokoknya dibuat buta aja gitu. Padahal tinggal di tempat yang sama. Iya, nggak ngeh. Suami di situ, Nggak punya firasat, ibu di situ. nggak punya apa gitu. Terus ada yang ngasih tahu, kayaknya deket deh gitu. Terus akhirnya Terus tak lihat-lihat akhirnya tuh, oh, iya ya gitu. Beda. Beda gitu. Nah, terus saya konfirmasi ke dua-duanya, bener nggak gitu? Oh enggak, Dipanggil dua-duanya bareng atau satu-satu sih Oke, saya. menyangkal. Menyangkal, Terus? sumpah demi Allah enggak katanya gitu. Terus Ya, tapi akhirnya terbukti. dengan cara Nikah mereka. au. Setelah saya pisah, nikah akhirnya tuh dengan Oh, perempuan. akhirnya ibu memutuskan untuk pisah saja Anda yang gugat cerai atau suami yang menceraikan? Saya yang menggugat. dengan kegalauan dan juga kecurigaan-kecurigaan tersebut. Ya, akhirnya ya, meminta ya. berpisah Ya, saja. ya. Karena saya juga kan udah istiharoh, Ya. sama Allah makin dijauhkan. Setelah bercerai dengan suami yang pertama, anti nikah lagi nggak? Saya nikah lagi. Namanya bukan Nanti mah, Arni. 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 Saya nikah lagi ketika itu saya nikah itu karena situasi, bukan karena cinta atau apa. Oh, karena butuh, daripada nganggur ya. Daripada nggak ada muhrim, terus kelihatan kan ada yang suka gitu ya. Saya pikir dia suka, cinta gitu ya. Ternyata tidak, dia memanfaatkan. Numpang hidup. Numpang hidup. Jadi ternyata ada perempuan lain. Ada jahe katanya. Ada jahe perempuan herang. lain yang jauh lebih muda, lebih cantik gitu ya. Dan saya istiharoh, kemudian sama Allah ditunjukkan lewat sosmednya perempuan itu. Wah, ditunjukkan dia pergi kemana gitu, ditunjukkan gitu. Dan akhirnya ya udah saya tanya ibu, saya udah istiharoh, menurut mami gimana? Mana perempuannya? Diliatin ini fotonya. Oh, kamu gak akan kuat kan? Kalau ngelihat perempuan itu, katanya ya sudah kamu balik lagi aja ke mami. Ya udah, jadi saya itu 2 kali pernikahan itu dalam bukan keadaan nambah harta, tapi minus. Itu. Oke. Jadi di usia sekarang 50 tahun Ya. sudah terjadi 2 kali pernikahan. Ya. Yang pertama diselingkuhi oleh karyawan sendiri, tapi dikaruniai 2 orang anak. Iya, betul. Kemudian yang kedua menikah lagi, diselingkuhi lagi. Iya. Oke, sekarang saya bertanya, yang 2 anak dari suami pertama tinggal dengan siapa? Sama bapaknya. Sama bapaknya diambil. Kenapa dengan bapaknya? Awalnya satu-satu. Awalnya itu. Seorang atu dah. Satu. Nah, kemudian suatu hari mereka datang ke rumah. Kemudian Mereka itu pamit. siapa mereka? Bapaknya, anak-anak sama kakaknya, anak saya yang pertama yang laki-laki, mereka bilangnya tuh mau pinjem adik ya, mau main. Nah, oh ya udah main-main, karena kan adiknya juga kangen ke kakaknya gitu, kangen ke bapaknya juga. Ternyata nggak dibalikin. Sudah berapa tahun tidak bertemu? Terakhir sih sebelum Lebaran, jadi setahun sekali dianterin sama bapaknya untuk nemuin saya. Apa yang diinginkan oleh Mbak Arni sekarang? Oh, sharing saja sih. Ternyata untuk titik ikhlas itu
saya melampaui beberapa tahap. Allah menolong saya itu dengan kesibukan. Jadi pertama kali itu Allah sibukkan saya, sehingga saya tuh dalam keadaan sibuk dan nangis tuh nyampur aduk tuh. Bisa nggak Anda bertelepon ria dengan anak-anak Anda? Bisa. WA-an, video call. Bisa. Nah ini Bisa. yang membuat tenang. Bisa. Tuh Bu, kadang kalau kita langsung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, bertanya kenapa hidup saya seperti ini, iya terus merasa sengsara. Udah syukuri saja, nikmati, ikhlaskan. Kadang-kadang kita mendengar saja sampai sesek, berat banget ya hidupnya. Tapi ternyata yang menjalaninya, ya sudah. Dan itu prosesnya cukup panjang, bertahun-tahun. Ya betul, betul. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, banyak bersyukurnya. Kita masih ada suami, masih ada pasangan, masih ada anak yang bisa bertemu kapanpun. Masih ada anak yang masih bisa diingatkan, masih mau dibentak. Ya saya kalau melihat ibu-ibu misalnya tuh marah-marah gitu ke anak gitu, saya tuh dalam hati tuh, aduh ya Allah ibu jangan marah-marah gitu. Ibu belum ngerasain pisah dengan anak tuh seperti apa gitu. Nah ini kita akan mengangkat tema dari cerita dari Bu Arni tadi. Indahnya hidup bagi orang yang bertawakal. Silakan Mama. Kagak pantun nih Pan. Tidak ada pantun. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisarin ila yaumidin. Indahnya hidup bagi orang yang bertawakal. Tawakal. Berserah diri kepada Allah. Adanya di dalam hati. Jadi orang tawakal atau tidak kelihatan nampak dari luar. Kecuali dari bicara dia, dari gerak-gerik dia. Anda silahkan lihat di dalam Ali Imran 159. Faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau kalian sudah azam, niat yang sangat kuat, lalu bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi kata Allah, kalau kita punya niat yang sudah bulat di hati kita, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertawakal. Dan ternyata tanda orang beriman di antaranya orang tawakal. Anda silahkan lihat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuz zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman tandanya yang pertama, kalau mendengar ada orang menyebut nama Allah, tergetar hati mereka. Saking merasa saya kecil, Allah besar. Saya hina, Allah Maha Agung. Mereka sampai bergetar hatinya. 2. Kalau mendengar ayat-ayat yang dibacakan, iman mereka makin baik, makin meningkat. Karena dia menyadari, ini petunjuk dari Allah. Tanda yang ketiga yang kita bahas. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tidak kepada dukun. Tidak kepada orang lain, tapi hanya kepada Allah. Makanya saya katakan dari awal, yang namanya tawakal adanya dalam dada. Kita lihat, Arni dari tadi bercerita. Masya Allah, inilah kehidupan. Siapa yang pengen punya suami selingkuh ngacung? Mana selingkuhnya sama orang dekat lagi? Iya. Makanya Rasul mengatakan, ipar adalah kematian. Kalau Anda sebagai istri bawa saudara Anda ke rumah Anda, tinggal bareng Anda, tidak mustahil suami Anda naksir adik Anda, naksir kakak Anda, ponakan Anda, keluarga Anda di situ. Bayangin, kita yang di rumah sendiri, habis mandi, andukan doang. Rumah kita. Tidak sadar ada laki-laki melihat, naksir, setan datang yang ketiga setan. Makanya kematian, hati-hati. Anda bagaimana lagi? Yang namanya tawakal. Allah menjanjikan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya dicukupi. Silahkan Anda lihat Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Siapa yang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, segala kebutuhan hidupnya tercukupi. Pakai rasio manusia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, cukup yang enak hidup, bukan yang berlebihan, tapi hidup yang pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Mau nggak? Mau lah. Enak kan? Hidup pas-pasan aja. Pas-pasan aja. Tiap butuh ada, itu yang pas-pasan. Itu janji Allah bagi orang yang bertawakal kepada Allah dari hati yang paling dalam. Tugas kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan kita ngatur Allah. Wa sa'an taqra'u sayyi'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu sayyi'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 16. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi buruk buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya, mencintainya, boleh jadi baik buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Benci sebel banget. Kenapa gue punya karyawati naksir laki gue sampai menikah? Ambil hikmahnya. Ternyata Allah berikan kekuatan dari hati Arni. Tuh. Kenapa anak-anak diambil bapaknya? Biarin deh, dia yang biayain. Toh bisa video call. Toh bisa ketemu. Toh lebaran masih ngumpul. Itu yang kita ambil hikmahnya. Jangan mikirin kesedihan. Jangan mikirin kesalahan orang lain. Tapi berpikir apa kekurangan saya. Makanya untuk bahagianya hidup kita, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita pasti bahagia. Bener dia. Ini yang harus kita syukuri. Makanya yang benar itu dia Demasif. Syukuri apa yang ada. Oke, kalau gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dan tausiah dari Mama Dede. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.